Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap bersemangat. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai berbagai jenis alat ukur. Kemarin kalian sudah mengerjakan berbagai macam pengukuran. Nah, hari ini Bapak akan mengenalkan berbagai jenis-jenis alat ukur yang biasa digunakan sehari-hari. Langsung saja. Yang pertama, kita akan mulai dari alat ukur panjang. Alat ukur panjang mungkin kalian memiliki sendiri di rumah. Contoh yang paling sederhana adalah mistar dan rollmeter. Ini adalah contoh dari mistar. Kalian mungkin sering membawanya ke sekolah. Dan ini adalah contoh dari rollmeter atau sering kita sebut sebagai meteran. Mistar dan rollmeter biasanya digunakan untuk pengukuran panjang yang dasar. Mistar digunakan untuk mengukur benda yang sifatnya datar, sedangkan rollmeter biasa digunakan untuk mengukur benda yang lengkung. Contoh rollmeter biasa digunakan dalam membuat pakaian. Skala terkecil dari mistar dan rollmeter adalah 1 mm dengan ketelitian sekitar 0,5 mm. Maksud ketelitian adalah jika kalian melihat skala dalam mistar, maka setiap garisnya menggambarkan skala 1 mm. Lanjut, alat ukur panjang yang kedua, ini biasa digunakan dalam fisika, yaitu jangka sorong. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi, yaitu 0,01 mm. Ini adalah contoh dari jangka sorong dan bagian-bagiannya. Bisa kita lihat, ada rahang dalam, biasa digunakan untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda. Rahang luar biasa digunakan untuk mengukur panjang ataupun diameter dari benda. Contoh, jika kita ingin mengukur lebar mangkuk, kita bisa mengukurnya bisa lebar dalam dan lebar luar. Lebar dalam menggunakan rahang dalam dan lebar luar menggunakan rahang luar. Kemudian, alat ukur jangka sorong juga memiliki alat ukur untuk mengukur kedalaman. Contoh, kita akan mengukur kedalaman dari suatu botol, nah kita dapat menggunakan jangka sorong. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Bisa kita lihat, yang atas ini adalah skala utama, dan yang kecil di bawah adalah skala nonius atau skala kecil. Cara membacanya adalah, bagaimana cara membaca? Contoh, kita mengukur panjang dari paku ini. Pertama, kita lihat skala utamanya. Bagaimana melihatnya? Kita cari angka 0 di skala nonius. Dia berada tepat di belakang angka berapa? Di sini kita bisa lihat angka 0 berada tepat di belakang angka 1,1. Artinya, skala utama ada di angka 1,1 cm. Kemudian, kita cari garis yang berhimpit di skala nonius. Dari banyak garis, ternyata kita temukan satu garis berhimpit, yaitu di angka 7. Maka kita dapat membacanya sebagai di angka lebih tepatnya 6,5. Maka kita dapat membacanya skala nonius di garis 6,5 atau 0,065 cm. Sehingga ukuran dari panjang paku ini adalah 1,1 ditambah 0,065 atau 1,165 cm. Oke. Kemudian, ada pula alat ukur panjang yang jauh lebih teliti lagi, yaitu mikrometer skrup. Tingkat ketelitiannya adalah 0,001 mm atau 1 mikron. Ini adalah contoh dari mikrometer skrup. Ada rahang tetap dan ada rahang geser, ini yang bisa kita geser. Kemudian roda bergerigi dan selubung luar, ini yang biasa kita gunakan untuk menggeser rahang geser. Nah, di sini juga ada skala utama dan skala nonius. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya hampir mirip dengan jangka sorong. Pada mikrometer skrup, ini contoh hasil mengukur mikrometer skrup. Kita lihat pertama adalah skala utamanya berapa. Kemudian kita lihat skala noniusnya berapa. Kita bisa lihat angka skala utama menunjukkan angka 4, yang berarti panjang benda sekitar 4 mm. Oke, bisa lihat ya. Angka terakhir adalah angka 4. Kemudian, di skala nonius lihat.
yang berhimpit dengan garis di angka berapa? Ternyata di angka 30. Maka angka skala Nonius menunjukkan 30 atau setara dengan 0,3 mm. Sehingga hasil pengukuran adalah 4 ditambah 30 mm ditambah 0,3 mm menjadi 4,3 mm. Oke. Itu adalah contoh-contoh dari alat ukur panjang. Kemudian kita akan melanjutkan ke alat ukur massa. Alat ukur massa yang kita kenal bernama neraca. Ada berbagai macam neraca yang biasa digunakan. Tingkat ketelitian neraca berbeda-beda, tergantung pada neraca apa yang digunakan. Contoh, ini adalah contoh berbagai neraca. Neraca yang biasa digunakan di laboratorium bernama neraca Ohaus. Kemudian, ada juga neraca Dacin, ada neraca dua lengan, ada neraca langkah, ada neraca duduk, dan ada neraca digital. Neraca duduk ini sering kalian kenal sebagai neraca warung. Baik, selanjutnya mengenai alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang biasa digunakan adalah stopwatch. Stopwatch memiliki tingkat ketelitian hingga 0,01 detik. Ini adalah contoh gambar dari stopwatch. Kita bisa lihat dalam stopwatch ada dua angka utama atau ada dua besaran utama. Pertama, yang di dalam besaran kecil ini adalah pengukur untuk menit. Sedangkan yang di lingkaran besar adalah pengukur untuk detik. Sehingga cara membacanya adalah kita lihat dulu ukuran kecilnya menunjukkan menit ditambah dengan ukuran luar yang menunjukkan detik. Oke. Selanjutnya ada juga alat ukur suhu. Alat ukur suhu dikenal dengan nama termometer. Satuan termometer dapat menggunakan Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur. Di Indonesia, kita biasa menggunakan satuan Celcius. Alat ukur suhu atau jenis-jenis termometer sangat bergantung pada penggunaannya. Sebagai contoh, ini adalah pengukur suhu yang paling umum, yang dikenal sebagai pengukur suhu badan. Kita mengenalnya dengan nama termometer klinis. Kemudian ada pula yang bentuknya digital atau termometer digital. Lalu ada yang biasa ditempel di ruangan. Ini adalah termometer ruang. Kemudian biasa digunakan dalam memasak atau biasa digunakan dalam panci bertekanan. Ini bernama termometer bimetal. Dan mungkin yang sedang tren saat ini yaitu termometer infrared. Untuk termometer klinis, biasanya yang digunakan adalah air raksa di dalamnya. Termometer ruang pun sama. Tetapi, termometer digital dan infrared biasanya menggunakan sinar inframerah untuk mengukur suhu. Kemudian, ada alat ukur listrik. Dalam kelistrikan, ada 3 jenis yang biasa kita ukur. Pertama, kuat arus, kedua, tegangan, dan yang ketiga adalah hambatan. Yang pertama, ini adalah alat ukur untuk kuat arus, namanya ampere meter. Yang kedua, ini bernama voltmeter, biasa digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Dan yang ketiga, ini adalah ohmmeter, biasa digunakan untuk mengukur hambatan pada listrik. Oke. Yang terakhir adalah berbagai macam alat ukur lain. Jadi di dunia ini ada sangat banyak sekali alat ukur yang biasa digunakan. Contoh, ini adalah busur sebagai alat ukur derajat. Kemudian speedometer, yaitu alat ukur kecepatan. Ada pula yang bernama manometer. Manometer adalah alat ukur untuk tekanan. Kemudian ini adalah hygrometer. Hygrometer adalah alat ukur untuk kelembapan. Kemudian ada luxmeter. Ini adalah luxmeter. Luxmeter adalah alat ukur cahaya.
Dan terakhir, ada juga alat ukur untuk suara yang disebut dB-meter atau decibel meter. Oke, dan masih banyak lagi berbagai jenis alat ukur yang bisa kalian temui sehari-hari. Mungkin itu penjelasan hari ini tentang alat ukur. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat berlibur. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.